Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam dan salam jumpa di Renungan Harian Katolik di Minggu Biasa ke-16. Hanya Yesus yang tahu bagaimana itu surga, suasananya, dan cara untuk sampai ke sana. Karena itu pula lah, hanya Yesus yang bisa memberi gambaran tentang surga itu. Nabi-nabi sebelum Yesus hanya mendapat hukum-hukum Allah dan berkat Allah, namun tidak bisa menggambarkan surga seperti yang digambarkan oleh Yesus. Ini adalah bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh datang dari surga dan hanya Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus memberi gambaran surga itu seperti seorang yang menabur benih baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Yesus cukup jelas memberi gambaran surga kepada kita, di mana Allah tak pernah menabur benih kejahatan di hati manusia, tapi benih kasih dan kesetiaanlah yang ditabur Allah di dalam hati kita. Sebab Allah merindukan semua umat manusia kelak berkumpul kembali di surganya dalam kehidupan yang abadi. Tapi iblis selalu mengintai saat kita lengah untuk menaburkan benih-benih kebencian dan pengkhianatan. Dari perumpamaan Yesus ini kita diminta untuk selalu berjaga-jaga dan selalu terjaga. Jangan sampai lengah dan tertidur, agar iblis, musuh Allah itu, tidak dapat menaburkan benih kebencian dan pengkhianatan ke dalam hati kita. Benih baik yang ditabur Allah dan benih kejahatan yang ditabur iblis di dunia ini tumbuh secara berdampingan. Allah tidak mencabut benih kejahatan itu dari dunia ini, tapi Allah selalu menyirami benih kebaikan agar tumbuh subur, berkembang, dan berbuah. Saat Allah menyirami benih-benih kebaikan itu, mungkin saja benih kejahatan itu turut menyerap air yang disiramkan oleh Allah ke dunia ini. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dunia ini adalah tempat peziarahan, di mana kita diberi kemampuan dan kebebasan untuk memilih arah hidup kita. Oleh karena itu, Allah tidak akan mencabut benih kejahatan itu dari dunia ini sebelum saat panen tiba, yaitu saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saat itulah Yesus akan memisahkan antara gandum dan lalang, antara domba dan kambing. Jika saat itu telah tiba, lalang akan diikat berberkas-berkas untuk dibakar ke dalam nyala api, sedang gandum akan dikumpulkan di dalam lumbungnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, betapa beruntungnya kita sebagai umat Kristen yang mendapat gambaran tentang surga. Sebab dengan demikian kita menjadi umat yang eksklusif, karena hanya Yesus yang dapat memberikan gambaran tentang surga. Sebab hanya Dia yang datang dari surga. Tapi alangkah celakanya lah kita yang telah menerima gambaran surga ini, tapi mengabaikannya. Yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Tuhan memberkati.